Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Anissa. Kita akan melanjutkan tentang bilangan bulat, tapi kali ini kita akan membahas tentang perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat terjadi antara bulat positif dengan negatif. Contohnya, 1 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3. 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 6, dan berlaku seterusnya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat negatif. Dapat dirumuskan A dikali negatif B sama dengan negatif A B. Dan yang B, perkalian bilangan bulat negatif dengan positif. Contohnya, negatif 1 dikali 2 sama dengan negatif 2. Negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6, dan seterusnya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan hasil perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif. Dan dapat dirumuskan yaitu negatif A dikali B sama dengan negatif AB. Kemudian yang ketiga, perkalian dua bilangan bulat negatif. Contohnya, negatif 3 dikali negatif 1 sama dengan 3. Negatif 3 dikali negatif 2 sama dengan 6, dan seterusnya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan hasil perkalian dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Negatif A dikali negatif B sama dengan AB. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama, komutatif, artinya juga sama dengan yang sebelumnya, penjumlahan. Contohnya, 2 kali 3 akan sama dengan 3 kali 2. Atau dapat dirumuskan A kali B sama dengan B kali A. Kedua, asosiatif. Contohnya, 2 kali 4 dikelompokkan dikalikan 3 akan sama hasilnya dengan 2 dikali pengelompokan 4 kali 3. Pengelompokan 2 kali 4 hasilnya 8 dikalikan 3 akan sama dengan 2 dikali 4 kali 3 sama dengan 12. 8 kali 3 24, dan 2 kali 12 sama dengan 24. Rumusnya dapat dituliskan pengelompokan A kali B kali C sama dengan A dikali pengelompokan B kali C. Kemudian sifat yang ketiga yaitu identitas. Pada penjumlahan identitasnya adalah 0, sedangkan untuk perkalian identitasnya adalah 1. Kenapa bisa 1? Kita lihat contohnya dulu. 3 dikali 1 sama dengan 3, 4 dikali 1 sama dengan 4, negatif 2 dikali 1 sama dengan negatif 2, dan seterusnya. Dari perkalian ini dapat kita simpulkan bahwa berapapun angkanya, kalau kita kalikan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka angka 1 dalam perkalian disebut sebagai unsur identitas. Dan sifat yang terakhir adalah distributif perkalian. Rumusnya adalah A dikalikan B ditambah C, hasilnya akan sama dengan A ditambah B dikali A ditambah C. Kita lihat contohnya. 2 dikali 4 ditambah 5 akan sama dengan 2 dikali 4 ditambah 2 dikali 5. Kita lihat dulu yang ruas kiri. 2 dikali 4 tambah 5, 4 tambah 5 adalah 9. Kemudian kita kalikan 2, hasilnya 18. Sedangkan untuk yang ruas kanan, 2 kali 4 8 ditambah 2 kali 5 10. Berarti 8 ditambah 10 sama dengan 18. Dari kedua ruas hasilnya adalah sama. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa negatif dikali positif hasilnya negatif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Sedangkan negatif dikali negatif hasilnya positif, dan positif dikali positif sama dengan positif. Berarti di sini berlaku apabila tandanya berbeda berarti hasilnya negatif, sedangkan apabila tandanya sama berarti hasilnya positif. Kemudian operasi yang terakhir adalah pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Contohnya,
Negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3. Negatif 8 dibagi 2 sama dengan negatif 4, dan seterusnya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif menghasilkan bilangan bulat negatif. Dapat dirumuskan negatif A dibagi B sama dengan dalam kurung negatif A dibagi B. Yang kedua, bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Contohnya, 6 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 3, 8 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 4, dan seterusnya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat negatif. Dapat dirumuskan A dibagi negatif B sama dengan negatif A dibagi B. Dari kedua pengertian tadi, artinya akan sama dengan perkalian, yaitu apabila tandanya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Sekian untuk materi hari ini. Semoga kalian bisa paham dan kalian bisa mencatatnya ya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.